Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Renungan Harian HKBP Denpasar hari ini, tanggal 3 Mei, tepat hari Jumat, tahun 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 8 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami hadir di hadapan-Mu Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu pagi hari ini. Untuk memulai segala aktivitas kami, berkenanlah Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu sebagai penguat bagi kami dan memberikan kami pencerahan sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ada pada kami Tuhan, untuk memahami firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 2. Begini dikatakan, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Kita sangat mengenali tentang kata yang mengatakan, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ajakan hidup kudus dalam firman ini tentunya punya alasan. Karena Allah kita kudus, maka kita sebagai umatnya harus hidup di dalam kekudusan. Hal apakah yang membuat kita hidup kudus? Saudara-saudara kekasih Kristus, arti dari kudus ini sesungguhnya adalah hidup berbeda dengan dunia sekitar. Kitab Imamat berhubungan dengan peribadahan umat Allah. Setelah umat Allah keluar dari tanah Mesir dan mereka ditempatkan di negeri yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Sebelum dan sesudahnya, mereka senantiasa diingatkan tentang bagaimana hidup kudus di hadapan Allah sebagai umat pilihan Allah. Dan Allah menginginkan di dalam kehidupan mereka tetap beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Karena mereka akan hidup berdampingan dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan, adat, dan juga ketuhanan yang berbeda-beda.
Sekitar mereka itu banyak ajaran-ajaran yang bisa saja dekat dengan mereka. Dan kiranya itu tidak mempengaruhi keyakinan mereka kepada Tuhan. Tuhan tidak mengkehendaki mereka menyimpang dari penyembahan yang sesungguhnya kepada Allah. Allah akan senantiasa berkenan kepada mereka ketika mereka beribadah dengan benar di hadapan Allah. Karena di sekitar mereka banyak penyembah-penyembah berhala dan banyak yang percaya kepada roh-roh dunia ini. Dan banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekitar mereka, yaitu yang menajiskan diri mereka, seperti hawa nafsu, kedagingan, dan segala hal yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Namun Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka tetap memelihara hidup kudus. Karena sesungguhnya Allah itu adalah kudus. Dialah yang patut disembah. Menyimpang dari jalan Tuhan itu tidak lagi membuat mereka kudus. Karena Allah adalah kudus. Jadi saudara-saudara kekasih Kristus, sesungguhnya kekudusan diperoleh setiap orang itu adalah pemberian daripada Allah. Allah mengkuduskan bangsanya, Allah menguduskan umatnya. Dan kita dituntut terus hidup kudus, artinya kita harus menurut berjalan hidup sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan. Jikalau kita menyimpang dari jalan yang diaturkan Tuhan, berarti kita telah menajiskan kehidupan kita sendiri. Banyak hal-hal yang membuat seseorang menjadi cemar, hawa nafsu, dan yang lain sebagainya. Jika itu menjadi kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan di dunia ini, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus berbeda. Dan dalam hidup yang berbeda itu, disitulah kita menunjukkan kekudusan Allah yang ada pada kita. Kita harus berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini, dengan kecenderungan dunia ini. Kita harus hidup lebih baik dari itu. Namun saudara-saudara, kita harus berpikir, apabila kehidupan kita lebih parah dari keadaan di sekitar kita, bagaimana kita akan memperlihatkan kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Karena saat kita berjalan sesuai dengan yang Tuhan aturkan, kita telah berusaha hidup kudus. Itulah sebabnya Allah memberikan titahnya kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya, supaya memelihara hidup kudus dengan memberikan perintah-perintah Allah kepada mereka. Dan perintah Allah itulah yang mengatur mereka supaya mereka berjalan di dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan. Dan aturan Allah itu baik untuk mereka turuti. Sama halnya juga seperti kita, berjalan di dalam karunia Tuhan sesuai dengan hukum Tuhan, kita telah berusaha hidup kudus. Sebab Allah itu adalah kudus, dan perintah-perintahnya, aturannya, firman-Nya, semuanya adalah untuk membuat kita hidup di dalam kekudusan. Maka mari kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jadilah hidup kudus, sebab Allah itu hidup kudus. Oleh karena itu, kita harus memelihara bagaimana kita bisa menguasai diri, mengendalikan diri dari segala hawa nafsu, tidak terlibat dengan keyakinan dan penyembahan berhala. Kalau kita sudah meyakini Tuhan sebagai Allah kita, maka tak ada lagi keyakinan yang lain
yang bisa mempengaruhi kita. Saat kita banyak mengirim dan men-share firman Tuhan, ayat harian yang dipertontonkan kepada masyarakat, hendaknya kita tidak lagi terpengaruh kepada apa-apa yang menjadi keyakinan-keyakinan dunia ini. Saudara-saudara kekasih Kristus, Allah telah memberikan kepada kita roh, yaitu roh penguatan, roh yang senantiasa menjaga kita, roh penguasaan diri. Ketika Yesus telah naik ke surga, Allah telah memberikan kita Roh Kudus, roh yang memberikan kita hikmat dan pengertian, supaya kita memelihara hidup kudus dengan banyak menguasai diri, tidak ikut dengan hawa atau nafsu dengan dunia ini. Kita telah diberi pengertian, kita hanya ingin terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena sesungguhnya roh kebenaran, roh yang membuat kita hidup kudus di hadapan Tuhan, yang bisa menguasai dan mengendalikan diri kita, supaya kita hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mari kita berjalan dengan pimpinan roh Tuhan yang terus mengajari kita hidup sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, renungan kita pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus menguatkan kami, mengingatkan kami akan perintah-Mu, akan aturan-Mu, akan firman-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Sesungguhnya Engkau telah mencurahkan roh-Mu kepada kami, yaitu roh kebenaran dan roh penguasaan diri, roh hikmat yang terus mengingatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami hidup berbeda dengan dunia ini. Karena Engkau kudus, maka kami anak-anak-Mu juga harus hidup dalam kekudusan, berjalan menuruti kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan hukum Tuhan. Itu adalah kehidupan yang membawa kami ke dalam kehidupan kudus, agar kami tidak terlibat dengan nafsu dan juga hawa di tengah-tengah dunia ini, dan ajaran-ajaran yang membawa kami menyimpang dari Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu yang harus hidup berbeda dengan orang-orang yang belum berada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang senantiasa mengingatkan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa ada pada kami untuk menguatkan kami, memampukan kami, menjaga hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang hari ini untuk menerima berkat-Mu dan melakukan banyak hal yang berguna, yang membuat kami mempunyai arti dalam kehidupan kami, di sekitar kami, sebagai anak-anak-Mu yang Engkau telah kuduskan di dalam kehidupan kami. Dengan memelihara hidup kami, menjaga kami tetap hidup kudus, maka orang akan mencari Engkau Tuhan dan terus mengikuti-Mu dan mau bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu kembali pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.